Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah semuanya bisa berhadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Tampaknya semuanya cukup bahagia hari ini. Benar? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat apa itu Khalifah? Pemimpin. Yang lain ada lagi? Apa itu Khalifah? Apa? Ya, Khalifah adalah pengganti atau penerus Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Nah, setelah wafatnya Ali, ada yang ingat siapa sih yang meneruskan kekhalifahan setelah itu? Ada yang tahu? Ada? Dinasti apa? Dinasti Umayyah. Jadi materi kita hari ini adalah dinasti Umayyah. Kita bisa masuk. Materi kita hari ini adalah sejarah dinasti Umayyah. Tujuan kita mempelajari materi ini untuk mengetahui sejarah dinasti Umayyah, mengetahui sistem kepemerintahan dinasti Umayyah, mengetahui khalifah-khalifah dinasti Umayyah, dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat kemunduran dinasti Umayyah. Langsung saja, dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Muawiyah ini berasal dari Bani Umayyah keturunan suku Quraisy. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali memberikan kepemimpinan kekhalifahan ke Muawiyah. Wahai Muawiyah, kata Hasan, kuberikan pemerintahan kekhalifahan kepadanya. Setelah menerima kekhalifahan tersebut, Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Kufah ke Damaskus. Dari mana tadi? Dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah ini memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Dan dinasti Umayyah ini juga tercatat sebagai kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Lanjut, sistem kepemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini menerapkan sistem monarki. Ada yang tahu apa itu sistem monarki? Ya, sistem monarki adalah sistem turun-temurun, yang mana dari ayahnya turun lagi ke anaknya. Adapun struktur kepemerintahannya itu yang pertama ada Diwanul Khatam. Diwanul Khatam ini bertugas untuk mencatat dan menyimpan segala perintah serta perkataan para khalifah. Yang kedua ada Diwanul Barid, yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta melaporkan perkembangan wilayah yang ada di
Iya, Muawiyah ini adalah pendiri dinasti Umayyah yang mana dia yang menerapkan sistem monarki serta dia yang memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Pada kepemerintahannya, Abdul Malik mencetak mata uang Islam pertama pada masa itu, serta dia meresmikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi pada saat itu juga. Serta pada kepemerintahan Abdul Malik ini, dinasti Umayyah berada dalam kestabilan yang bagus. Yang ketiga, yaitu yang terakhir ada Walid bin Abdul Malik, yang mana pada masa kepemerintahan Walid ini dia melakukan ekspansi ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, dan pada masa itu pula mereka berada di masa keemasan sehingga mereka membangun masjid-masjid besar dan masjid-masjid megah sebagai tanda bahwa mereka berjaya pada masa itu. Dinasti Umayyah melakukan ekspansi ke 3 wilayah. Yang pertama ada Spanyol yang dikuasai pada saat masa Khalifah siapa tadi? Khalifah siapa? Khalifah Walid ya. Setelah itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, dan di Spanyol ini menjadi pusat peradaban Islam di Eropa yang ibu kotanya berada di Cordoba. Kemudian ada Afrika Utara yang dikuasai oleh Uqbah bin Nafi, yang mana ini akan menjadi pintu gerbang masuknya ekspansi ke Spanyol. Yang terakhir ada Asia Tengah meliputi wilayah Uzbekistan dan sekitarnya, yang mana ini dikuasai oleh Umayyah bin Muslim pada awal abad ke-8, yang mana ini berperan penting dalam perdagangan serta penyebaran Islam di Asia. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Di sini ada faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, konflik antar suku Arab Utara dan antar suku Arab Selatan. Yang kedua, ada ketidakpuasan kaum Mawali. Siapa yang tahu siapa itu kaum Mawali? Ada yang tahu? Tidak. Kaum Mawali itu adalah kaum non-Islam, yaitu Arab non-Islam. Jadi kaum Mawali ini merasa mereka dilakukan secara tidak adil oleh dinasti Umayyah. Yang kedua ada oposisi dari Syiah dan Khawarij, yang mana Syiah dan Khawarij ini juga berkonflik sehingga menyebabkan kemundurannya dinasti Umayyah. Kemudian kepemimpinan yang lemah dan tidak siap dikarenakan mereka selalu berfoya-foya dan bersikap kemewahan. Dan terakhir ada faktor eksternal, yang mana keluarnya Bani Abbasiyah dan didukung oleh Bani Hashim serta kaum Mawali. Kejatuhan dinasti Umayyah, di mana pemberontakan dari Bani Abbas yang dipimpin oleh keturunan Abbas, puncaknya terjadi pada pertempuran Zab tahun 750 Masehi, yang mana khalifah terakhir Bani Umayyah wafat, yaitu Marwan bin Muhammad, yang menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah dan dimulainya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ada pemarisan yang ditinggalkan oleh dinasti Umayyah. Yang pertama ada ekspansi wilayah, terus ada administrasi, budaya serta arsitektur. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ya. Kenapa jadi dinasti Umayyah namanya? Kenapa jadi dinasti Umayyah? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan berasal dari Bani Umayyah. Ada lagi? Kalau tidak ada ibu yang bertanya, sejak tahun berapakah dinasti Umayyah memerintah? Dari
tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong buat temannya. Ibu kasih reward ya minggu depan seperti itu lagi. Kemudian, kemana saja sih dinasti Umayyah ini melakukan ekspansi? Ya, Ke Afrika Utara, Bu, lalu ke Spanyol, dan yang terakhir ke Asia Tengah. iya pintar. Ibu kasih reward minggu depan harus bisa lebih keren. Lalu, siapakah pendiri dinasti Umayyah? Yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang ingat ya? Muhammad bin Abi Sufyan. Iya betul. Tepuk tangan dong. Iya. Oke, kesimpulan kita hari ini yaitu dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dinasti Umayyah memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Yang mana mereka melakukan ekspansi wilayah ke Afrika Utara, Spanyol dan Asia Tengah. Bagaimana? Bisa dipahami? Manfaat kita melakukan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita tidak boleh berkonflik atau bertengkar sesama suku. Karena di Indonesia kita memiliki berbagai macam suku. Yang kedua, setiap pemimpin harus bersikap adil ke siapapun. Yang ketiga, kita tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berlebihan dalam segala apapun termasuk harta, karena itu tidak baik. Jadi, Ibu mau tanya, hal apa yang paling menarik yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Dapat? Hadiah. Kamu dapat hadiah nggak? Tidak, oke. Ibu kasih ya. Karena kamu berani coba menjawab. Ya, tepuk tangan buat temannya. Oke. Di sini Ibu punya tugas rumah. Kalian bisa mengerjakannya di rumah dan kumpulkan minggu depan. Ibu bagikan satu